Kampanye akbar Prabowo Gibran tanggal 10 Februari kemarin menjawab semua desas-desus yang ada. Jokowi yang disebutkan akan hadir di GBK mengisi acara kampanye itu nyatanya tak terlihat. Isu ini sempat ramai di berbagai grup WhatsApp. Setelah beberapa oknum yang dicurigai dari pihak 01 dan 03 ternyata telah bersekongkol menyebarkan berita atau usulan agar Jokowi sebaiknya hadir di GBK untuk menemani Prabowo dan anaknya Gibran. Di satu sisi kubu 01 dan 03 telah merancang sebuah kerusuhan yang sangat besar. Mereka menyogok pihak kampus mulai dari mahasiswa, dosen, pakar, rektor hingga budayawan. Ibarat bom waktu, mereka tinggal menunggu aba-aba saja untuk bergerak melakukan kerusuhan. Jika Jokowi ada di kampanye Prabowo, kata sandinya adalah bantai. Ketika kata bantai ini disebarkan di grup-grup mereka, maka massa yang sudah disiapkan di beberapa titik akan melakukan kerusuhan yang besar. Namun, istana secara tegas mengatakan bahwa presiden tidak akan ikut kampanye. Pernyataan itu secara otomatis menggagalkan skenario jahat kubu 03. Seminggu setelah Jokowi mendapatkan informasi kerusuhan itu dari intelijennya, ia memberikan pesan kepada Prabowo dan juga anaknya, Gibran Rakabuming Raka. Pesan itu adalah jangan takut. Jokowi menyadari ada tekanan yang besar yang ditanggung putranya. Mulai dari ejekan yang menyebut Gibran anak haram konstitusi, Gibran Samsul, Gibran belimbing sayur, Gibran anak paman, Gibran pelangap longo, dan masih banyak lagi olok-olokan yang disebarkan di media sosial untuk menjatuhkan mentalnya. Kebencian ini terus dipupuk, bahkan dijadikan sebuah diskusi palsu yang mereka sebar secara massal di media Twitter. Dan strategi itu berhasil. Banyak yang tergiring opininya bahkan percaya kalau Jokowi adalah dalang di balik pelanggaran konstitusi di republik ini. Narasi demi anak ayah akan berkorban diciptakan untuk menjudutkan Jokowi. Apakah narasi itu berhasil? Tentu saja tidak. Masih banyak yang percaya integritas Jokowi. Ketika Kahiyang Ayu, putri sematawayang presiden tak lolos CPNS 9 tahun yang lalu, Jokowi tak memberi keistimewaan kepada putri kandungnya itu. Naiknya Gibran sebagai wakil Prabowo itu pun di luar dari campur tangan Jokowi, melainkan keputusan dari partai-partai koalisi Gerindra. Sudah sejak tahun 2014, Jokowi kenyang dengan fitnahan, namun selama itu juga ia harus terus bertahan dengan kekuatannya. Jadi, bukan hal baru lagi bagi keluarga Jokowi dengan situasi seperti sekarang ini. Mereka sudah tahu pintu keluar untuk menghadapi buzzer-buzzer yang mengeroyok mereka. Rencana kerusuhan yang disusun kubu 01 dan 03 adalah peluru terakhir yang mereka punya. Jadi, jangan heran setelah ini media sosial akan kembali tentram. Tugas oknum bayaran yang bikin ribut di media sosial sudah kelar. Meskipun hasilnya nggak memuaskan, karena Jokowi Gibran cukup handal dengan tenang. Mungkin sesekali ada beberapa orang yang mengungkit kembali isu konstitusi Gibran. Tetapi percayalah, ini tak akan berefek apa-apa lagi. Jokowi tidak hanya mengajarkan tentang politik kepada anaknya, ia juga membekali anaknya sebuah ilmu untuk mengendalikan emosi. Dalam hasil survei misalnya, Jokowi mewanti-wanti Gibran untuk tidak terlena dengan posisi yang mereka raih sekarang. Ada banyak sekali politisi yang senang dengan hasil sementara, tetapi kemudian menderita karena menganggap mudah. Pesan Jokowi diterapkan sempurna oleh Gibran. Ia tak terguncang di tengah kritikan yang diterimanya dan tidak melayang di tengah hasil manis yang diraihnya. Hasil survei terakhir Prabowo Gibran sudah tembus di angka 50%, yang artinya semua berjalan sesuai dengan rencana mereka. Tidak mudah bertahan dengan transfer ilmu yang Jokowi berikan, apalagi di tengah situasi terpojok dan ditinggalkan. Misalnya Ganjar Pranowo, ia sempat berguru kepada Jokowi bagaimana cara agar jadi politikus yang memiliki pendukung yang loyalis. Di awal-awal Ganjar berhasil menerapkan ilmu Jokowi itu. Ia kemudian banyak simpatisan dan survei Ganjar selalu teratas. Namun, saat-saat guru dalam hal ini, Jokowi meninggalkan sendirian di tengah hutan dengan semua tekanan yang ada. Ganjar tidak sanggup. Ia kehilangan jati dirinya, kehilangan kepercayaan dirinya, kehilangan kontrol, dan yang paling kritis adalah kehilangan tujuan masa depannya. Itulah yang terjadi saat ini.
Ganjar kembali ke tabiat aslinya setelah lepas dari Jokowi. Sebagai figur ayah dan juga mentor, sosok Jokowi bagi Gibran memang sangat menguntungkan. Ini bukan berbicara soal angka kemenangan saja. Dalam situasi terburuk pun, jika nanti Prabowo Gibran kalah, mereka punya Jokowi sebagai guru dan motivator handal. Intinya, yang mau diajari Jokowi adalah jangan pernah melakukan kesalahan sekecil apapun. Soal menang atau kalah, sudah ada yang atur. Tapi, soal penyelesaian karena kesalahan butuh waktu lama untuk segera surut. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar and see you next video.